Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma hadina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan adik-adik sekalian yang saya sayangi. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutinan kita yaitu fikih dan hikam. Jadi sekali lagi saya ulangi, fikih dan hikam. Hikam itu adalah kitabnya karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi bagi ibu-ibu atau bapak yang mau beli kitabnya silahkan. Terjemahannya juga sudah banyak. Di Play Store juga, di Android, di HP sudah ada. Hikam itu ulama-ulama berkata, kemarin saya katakan, lawal jazat as-salatu bi syai'in ghairil Qur'an fazazat bihikam Ibnu Athaillah. Jadi andaikan sholat bisa menggunakan bahasa lain, bisa menggunakan kitab lain selain Al-Quran, maka dikatakan boleh menggunakan hikamnya Imam Ibnu Athaillah. Jadi Imam Ibnu Athaillah adalah ulama Mesir, dilahirkan di Mesir dan diwafatkan di Mesir. Semoga kita bisa mengambil ilmunya dan berkahnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai kajian hikam, kita akan meneruskan fikih. Kemarin kita sudah jelaskan air, wudu dan tayamum. Jadi sekarang kita akan menjelaskan mandi. Wudu sudah, kita sekarang menjelaskan mandi. Jadi mandi itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang sunnah seperti mau Idul Fitri, Idul Adha, mau salat Jumat, dan bahkan bila bangun tidur mau salat subuh juga misalkan mau mandi diniatkan ibadah itu dapat pahala. Sekarang kita bahas mandi wajib. Jadi kenapa ada mandi wajib? Ini biasanya wanita khususnya yang haid itu pada bingung. Kalau saya haid, boleh nggak mandi? Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Mandi wajib itu wajib bagi lima orang. Satu itu ini yang anak kecil, mohon maaf ya. Jadi yang memasuki atau dimasukkan itu wajib. Baik itu manusia, bahkan binatang, bahkan yang sudah meninggal. Jadi naudzubillah, misalkan ada mayat digauli sama seorang laki-laki, maka wajib mandi. Dan apabila ada misalkan potongan hewan kurban, kemaluan, iseng dimasukin, ya wajib mandi. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, ini aslinya sama nomor satu, bersenggama meskipun tidak sampai keluar mani. Dan yang ketiga, ini yang paling populer ya, haid. Orang haid itu wajib mandi. Cuman di sini haid di sini akan saya bahas sedikit. Jadi orang yang haid, kan biasanya kalau orang yang haid, ada sebagian orang yang berkatakan kalau orang yang haid tidak boleh mandi, betul? Ibu-ibu pernah bertanya seperti itu? Orang haid boleh mandi nggak? Haidnya seminggu, haidnya 15 hari, nggak mandi, bau apa? Harum ya, harumnya sampai mau pingsan, bau. Jadi orang yang haid itu haram mandi, tapi mandi wajib. Haram mandi, tapi haramnya mandi yang besar, yaitu mandi yang diniatkan mandi besar. Jadi kalau cuma mandi saja seperti biasa itu tidak masalah. Ya, adik-adik yang sudah haid, ibu-ibu, jadi kalau haid mau mandi silahkan, tapi jangan diniatkan mandi besar. Gak usah ada saya niat mandi wajib, gak usah. Haram hukumnya. Jadi yang haram itu apa? Orang haid yang mandi dan diniatkan. Jadi kalau nggak diniatkan, yang mubah, tidak masalah. Sama juga nanti nifas dan melahirkan. Jadi itu. Kemudian pertanyaan kedua yang sering saya dapati adalah orang haid yang rambutnya rontok atau lupa motongin kuku. Itu gimana rambutnya? Dimandiin atau tidak katanya? Ada yang pernah bertanya seperti itu? Jadi orang yang haid, adik-adik yang haid, kalau rambut rontok atau lupa motongin kuku tidak masalah, gak usah dimandiin. Kenapa? Orang haid itu mandi wajib karena mau salat. Misalkan hari sekarang haid, jam berapa sekarang?
Sekarang berhenti haid jam 7. Itu kan sholat subuh masih lama. Jadi belum wajib mandi. Wajibnya tuh kapan? Pas mau sholat subuh atau mau sholat tahajud atau mau sholat hajat. Jadi wajib mandi itu ketika kita menghadap Allah. Jadi orang yang haid gak usah panik. Aduh, rambut saya rontok, di mana dicariin, dikumpulin, gak usah. Itu ya. Itu yang nomor 3 orang haid. Yang nomor 4 orang melahirkan. Orang melahirkan itu wajib mandi. Cuman di sini ada masalah. Orang melahirkan kan biasanya nifas. Biasanya nih, kecuali al-batul. Siapa al-batul? Ada yang kenal al-batul? Siapa? Nabila al-batul siapa? Maryam. Siti Maryam. Fatimah al-batul. Jadi Fatimah melahirkan itu gak nifas. Jadi langsung mandi. Wajib kalau ibu-ibu, adik-adik nanti kalau melahirkan kan hampir normalnya orang melahirkan itu nifas. Maka setelah melahirkan tidak boleh mandi wajib. Tidak boleh mandi wajib. Tapi kalau mandi biasa itu boleh, bahkan harus. Kasihan orang yang jenguk bayi nanti pada mabok ya. Itu. Jadi yang nomor 3 yang melahirkan tidak boleh mandi wajib. Mandi yang diniatkan mandi wajib untuk salat. Jadi kalau mandi biasa itu hukumnya boleh. Yang terakhir orang nifas. Orang nifas yang tadi yang melahirkan kemudian nifas. Maka wajib mandinya itu kapan? Nanti setelah selesai nifas. Adapun setelah melahirkan ketika kok nifas maka nggak wajib mandi, tapi mandi biasa. Itu ya, itu yang mandi wajib. Kemudian ada pertanyaan. Misalkan hadas saya banyak, hadas besarnya banyak. Jadi bukan hanya keluar mani, melahirkan juga, bahkan nifas juga. Contohnya gini, ibu-ibu hamil 9 bulan, sudah saatnya melahirkan. Digauli suaminya, keluar mani. Melahirkan, berarti sudah tua kan? Udah keluar mani, kemudian melahirkan 2. Setelah melahirkan juga nifas, berarti 3 kan? Maka mandinya cukup 1. Jadi nggak usah mandi 3 kali. Aduh, saya hadas besarnya 3, mandinya 3 kali, nggak usah, cukup 1. Kemudian sekarang tata caranya. Jadi saya ulangi, secara globalnya mandi besar penyebabnya ada 5. 1, dimasuki atau memasukkan atau dimasukkan. Nomor 2 apa? Haid. Nomor 3 nifas, melahirkan, dan bersenggama. Bersenggama aslinya sama nomor 1 ya. Tapi ada juga yang terakhir nomor 6. Tapi ini wajibnya bagi orang lain, bukan diri sendiri, yaitu orang mati. Jadi misalkan di desa Gondang Manis ada mayat, maka wajib bagi kita memandikan, tapi wajibnya fardu kifayah. Kalau ada 1 orang sudah memandikan, maka hukumnya gugur bagi yang lain, ya. Kemudian cara mandinya gimana? Cara mandinya gampang. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Niatnya gimana? Saya ulangi lagi. Niat dalam Islam itu gampang. Salat ibadah itu mudah. Niat itu cukup saya niat mandi besar sudah cukup. Jadi nggak usah yang ibu-ibu yang tua-tua atau yang kebetulan susah ngapalin, nggak usah ngelongso, nggak usah panik, nggak usah nawaitul ghuslal wajibah fardhu lillahi ta'ala, nggak usah. Cukup saya niat mandi wajib dan dibarengin dengan mengucurkan air. Bapak-bapak, adik-adik juga sama. Jadi niatnya gampang, ambil air dan langsung ketika air sampai ke kepala niat mandi wajib. Dan di sini yang khususnya santri biasanya suka iseng. Misalkan mandinya di kolam renang. Cukup nyemplung sambil niat. Bahkan bisa niatnya sama wudu. Jadi nggak usah wudu lagi. Atau ibu-ibu juga sama, bapak-bapak di kamar mandi. Ketika mandi wajib maka aslinya nggak usah wudu lagi. Sudah suci, asalkan kita nggak megang yang membatalkan wudu, yaitu megang kemaluan. Jadi yang mandi wajib kalau kita nggak megang apa-apa itu cukup meratakan air ke seluruh tubuh. Itu yang mandi.
Kenapa kok kita bahas mandi, bahas tayamum, bahas wudu, bahas air? Kenapa? Karena salat itu syaratnya apa? Suci, dan suci menggunakan apa? Air. Kalau tidak ada air menggunakan debu. Dan kenapa harus suci? Suci itu yaitu dari hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Aslinya yang kita bahas itu sholat. Cuma salat, orang salat itu ada syarat-syaratnya. Jadi kita membahas air itu wajib hukumnya. Kita membahas hadas itu wajib hukumnya. Nah, sekarang salat. Salat itu unik. Uniknya kenapa? Karena di padukannya kan Nabi Muhammad dijemput. Unik, beda sama yang lain. Itu yang pertama. Yang nomor dua, salat itu dari mana? Dari zuhur ke asar itu berurutan. Waktunya itu wajib sampai asar baru selesai waktu zuhur. Asar juga sama, maghrib juga sama selesainya sampai isya. Isya juga sama selesainya sampai subuh. Kecuali subuh selesainya sampai terbit matahari. Maknanya apa? Maknanya itu kan dalam hidup itu 24 jam. Dikurangin waktu terbit matahari sama zuhur paling 6 jam. Nah, maksudnya apa? Aslinya kita hidup itu yang perlu diperbanyak itu ibadah, bukan bekerja. Aslinya seperti itu. Makanya nanti hikmahnya yang akan saya bahas adalah tentang itu. Jaminan Allah dan tuntutan Allah. Jadi kita sama Allah tuh tidak ada hak, sama sekali tidak ada hak. Kalau kita sama negara kan ada hak, ada kewajiban. Itu salat. Salat itu kalau sekarang kan asik ya, ada ada jam seperti jam digital. HP pun sudah bisa azan sendiri. Tapi gimana kalau kita terdampar di pulau, nggak bawa jam, nggak bawa HP? Nah, jadi ini wajib bagi kita tahu bagaimana sih caranya mengukur waktu salat. Jadi akan saya bahas singkat. Waktu salat itu kalau zuhur, misalkan ini air ini kan tingginya segini. Misalkan matahari kan ada bayangan tuh. Misalkan ini di sini, matahari pasti ada bayangan. Misalkan pas nggak ada bayangan, kemudian menceng sedikit, berarti sudah masuk waktu zuhur. Pokoknya bayangannya tuh sudah menceng sedikit, sudah masuk zuhur. Atau kita berdiri di tengah-tengah pulau, nggak ada jam, nggak ada HP. Maka kita kira-kira bayangan kita itu lebih tinggi atau sama? Bukan lebih tinggi. Bayangan kita tuh sudah ada menceng atau belum? Mencengnya ke sebelah, kalau kita kan berarti ke sebelah timur ya. Karena matahari dari barat, berarti mencengnya ke timur. Kalau bayangan kita sudah timur, meskipun sedikit, itu tandanya sudah masuk waktu zuhur. Kalau asar, itu bayangan kita berdiri, bayangan kita tuh lebih panjang meski sedikit. Atau kalau kita ngira-ngirainnya susah, ya pakai kayu atau papan atau kayak minuman seperti ini. Kita berdiriin, ada matahari, bayangannya pas nggak sama tingginya? Kalau panjang dikit berarti sudah masuk waktu asar. Jadi itu ya, gampang. Zuhur sama asar gampang. Yang agak susah mungkin di maghrib. Maghrib itu kita bisa menentukan waktu maghrib itu syaratnya itu adalah dataran, nggak ada gunung, nggak ada bangunan. Misalkan di laut, misalkan di padang pasir atau di lapangan, kita bisa menentukan waktu maghrib. Yaitu apa? Terbenamnya matahari. Jadi kalau matahari sudah terbenamnya semua, bukan setengah, bukan sedikit, itu sudah masuk waktu maghrib. Masih agak mudah ya. Yang ketiga isya. Isya biasanya kan kalau habis matahari terbenam ada semacam warna merah gitu ya, warna merah, cahaya merah. Nah, ketika hilang cahaya merah hilang berarti gelap gulita, berarti sudah masuk waktu isya. Nah, mungkin yang susah di subuh gimana ini? Kita kan biasanya tidur. Pokoknya kalau nanti subuh kita terdampar di pulau, kita bangun, kita lihat aja ke arah timur. Soalnya kan kita matahari terbit dari barat ke arah timur. Di
ujung timur. Kita lihat, adakah cahaya merata dari utara ke selatan? Merata dari utara ke selatan. Kalau ada cahaya seperti itu namanya sudah masuk waktu subuh. Tapi bukan cahaya yang dari bawah ke atas. Kalau cahayanya dari bawah ke atas itu namanya fajar kadhib, fajar bohongan, sinar bohongan. Jadi kalau kita melihatnya fajarnya kok bukan merata, tapi dari atas ke bawah hanya sedikit, itu berarti belum waktu subuh. Tunggu dulu sebentar sampai ada cahaya merata di ujung utara sampai selatan, merata banyak di ujung timur. Itu waktu subuh. Ya. Kemudian selanjutnya yang ini sudah 15 menit, berarti yang ininya nanti untuk minggu depan. Sekarang kita beralih ke hikam yang Imam Ibnu Athaillah. Tadi saya bahas sedikit, waktu sholat itu unik. Waktu sholat itu unik dan harusnya kita itu lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kemarin tuh tadi main futsal, Mas Rozak, ketinggalan sandal, panik dia. Aduh, sandalku carry, panik. Sedangkan waktu itu naik mobil, otomatis sopir males kan, balik lagi ribet gitu kan. Udah aja sopirnya berangkat pulang, biarin aja sandal-sandal orang. Nah, ini Mas Rojak ternyata gigih dia. Ternyata keinginannya kuat, balik lagi naik motor. Berarti luar biasa. Kita itu biasanya kalau kehilangan dunia padahal sedikit seperti sandal itu terasa gitu. Kita cari-cari, kita panik. Betul. Ibu-ibu pernah kehilangan 20.000, adik-adik pernah kehilangan 2.000, pusing gak nyari-nyari? Apalagi kehilangan 2 juta, apalagi kehilangan 2 miliar, itu panik luar biasa. Tapi kalau ketinggalan jamaah zuhur di masjid kita biasa, ketinggalan jamaah asar juga biasa. Bahkan yang pemuda sebelah kanan biasanya kan suka begadang. Ketinggalan subuh itu jadi rutinitas. Naudzubillah ya, jangan dijadikan rutinitas. Nah, itu yang seperti itu tandanya hati kita mati. Tandanya mata hati kita mati. Sekarang kalau mata kita buta, kira-kira seperti apa? Semua gelap. Maka orang yang mata hatinya mati, dia tuh nggak bisa berpikir jernih. Masalah sedikit pun jadi berat. Masalah sepele pun, remeh pun bisa sangat fatal. Naudzubillah. Imam Ibnu Athaillah berkata, ijtihaduka fima uminalaka wa tafsiruka fima ulimamika dalilun alam timasil basirati minka. Jadi orang ijtihaduka fima uminalaka, kita tuh sungguh-sungguh fima uminalaka tentang apa yang Allah jamin. Yang Allah jamin itu apa? Rizki. Kita tuh sama rizki itu sungguh-sungguh luar biasa. Bangun jam 6, pulang jam 7. Bangun jam 6, buka toko jam 6, tutup jam 9. Bahkan sampai 24 jam. Luar biasa. Ijtihaduka fima uminalaka, kita sungguh-sungguh tentang apa yang Allah jamin, yaitu harta. Wa taksiruka fima ulibamika, sedangkan kita menganggap remeh, menganggap sepele fima ulibamika, dari apa yang Allah tuntut. Yang Allah tuntut apa? Salat 5 waktu ini, bablas subuh jadi kebiasaan. Bahkan salat sukanya di rumah sendirian. Ada anak yatim gak bisa sekolah, biasa aja. Naudzubillah. Itu apa? Dalilun, bukti alam timasil basir, bahwa mata hati kita buta. Naudzubillah. Jadi zaman dahulu ada seorang wali,
Dia tuh bablas salat tahajud. Biasanya salat tahajud seperti Mas Iza, Mas Yusril luar biasa, Mas Ian, Mas Ican, Mas Fadil belum saya sebut ya. Mas Fadil harus ikutin Mas Ian, Mas Ican ya, Mas Yusril ya. Ditunggu tahajudnya. Mas Farhan, alhamdulillah sudah luar biasa. Ada seorang wali, dia tuh terbiasa tahajud. Kemudian dia bablas. Itu gelisahnya luar biasa. Kemudian dia saking gelisahnya, dia berpikir terus, salah apa saya ini hari ini? Dosa apa saya buat hari ini? Dipikirin terus sampai akhirnya dia kepikiran, pas dia di jalan ada orang minta-minta. Sedangkan yang minta-minta badannya keker. Kayak Mas Farhan, kayak Mas Said, badannya keker tapi minta otomatis dalam hatinya, ini orang kuat, ganteng, tapi kok minta-minta. Kita sering seperti itu kan? Saya juga sama. Belum tingkatan tinggi seperti wali ini. Kita anggap seperti itu bukan dosa. Kita anggap dosa itu apa? Gak salat. Dosa itu apa? Gak puasa. Padahal bagi orang yang dekat dengan Allah, dosa itu kesalahan itu apa? Dia bablas, dia tidak mengerjakan suatu amalan yang biasa dia lakukan. Kenapa? Karena dia rugi. Karena dia rugi. Misalkan ibu atau bapak di sini biasanya pendapatan 100.000 sehari, tinggal 90.000. Ada perasaan sedih nggak di hati? Sedih kan? Harusnya seperti itu. Ibadah harusnya seperti itu. Mas Iza biasanya tahajud di musola, tiba-tiba kesiangan, datangnya pas subuh, sedih. Itu tandanya mata hatinya tidak buta, ya. Jadi ibu-ibu di sini, bapak-bapak, kalau pengen tahu mata hati saya itu buta atau tidak, lihat diri sendiri. Apabila kehilangan dunia, panik, sedih, galau, lama luar biasa, berarti itu tandanya mata hatinya buta. Kenapa? Hal sepele membuat kita gelisah. Tapi kebalikan, kalau kita terbiasa, misalkan anak-anak di sini bantu mamahnya nyuci piring atau ngepel atau nyapu, ternyata dia lupa nonton sinetron terus, sedih dia, ya Allah aku nggak bantu mama, sedih luar biasa. Maka itu berarti calon ahli surga. Kenapa? Karena dia merasa rugi, kehilangan amalan yang biasa dia lakukan. Kemudian selanjutnya saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik percaya sama Allah? Percaya? Kalau nggak ada suaranya, percaya nggak? Kakak-kakak Rozak percaya nggak? Percaya. Kalau percaya, tadi malam tahajud tidak? Tahajud tidak? Yang tahajud insya Allah mungkin tidak sampai setengah insya Allah, tapi semoga semua tahajud. Kalau percaya, jamaah di masjid semua tidak? Jamaah tidak? Kalau percaya, tadi sebelum kesini senyum atau tidak? Atau masang wajah asam gitu, sama temannya ketemu nggak senyum? Kalau percaya sama Allah, kita sudah sedekah tidak hari Jumat tadi? Kita tanyakan diri sendiri. Kalau kita belum bisa melakukan itu, berarti percaya kita hanya percaya, belum yakin. Beda ya, belum yakin. Kalau kita naik angkot, ada angkot lewat, berhenti mang, Kang berhenti naik angkot. Kita naik angkot nggak? Kita percaya kan? Nggak nanya-nanya, naik aja pasti sampai tujuan. Ibu-ibu mau umroh, naik pesawat, nanya pilot nggak? Kamu bisa naik pesawat nggak pilot? Nanya gitu nggak? Enggak kan? Percaya kan? Yakin itu tanpa tanda tanya. Sekarang sama Allah tanda tanyanya banyak luar biasa. Alhamdulillah. Makanya di sini diingatkan sama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat pertama yang diambil hikmahnya oleh Ika. Ayat yang kedua apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi
Wah, tidak ada satu pun binatang melata, bahkan di dalam tanah, bukan di luar tanah, di dalam tanah seperti apa? Cacing dan kawan-kawan ya. Saya nggak tahu tuh. Kan di dalam kubur juga banyak belatung ya. Itu sampai yang di dalam tanah dijamin oleh Allah. Dalam ayat lain berkata, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk." Perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Sabarlah. Jadi sabar itu bukan hanya menghadapi ujian, musibah. Sabar biasanya kan, tapi kalau sholat nggak pernah sabar. Maksudnya sabar beribadah itu apa? Istiqomah. Sekarang santri-santri, adik-adik kampung, khususnya santri, saya wajibkan tahajud. Sabar tidak dengan tahajud? Apakah tahajud di pondok doang, ataukah sampai di rumah? Semoga sampai di rumah. Itu harus sabar. Tahajud itu bukan hanya harus kita lakukan sekali dan selesai, tapi harus istiqomah seperti salat wajib. Anak-anak santri saya wajibkan Senin Kamis, dan anak kampung pun saya anjurkan. Saya tanya, di rumah Senin Kamis tidak? Nah, pertanyaan, kalau belum istiqomah, maka berarti apa? Tandanya mata hati kita setengah rabun, nggak jelas. Jadi kalau lihat dari kejauhan tuh cewek cantik, pas deket ternyata jelek, gitu ya. Jadi pas di luar tuh ngelihat, saya sukanya anak si ini cantik, sama ibunya jangan, dia anaknya jelek, maksa. Biasanya seperti itu. Jadi wastabir 'alaiha, harus sabar. Bahkan dikatakan apa adanya, bahwasanya istiqomah lebih baik dari karomah. Al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Jadi kalau saya misalkan kalau pengajian terbang, atau kalau saya berdoa terbang nggak nginceng tanah, kira-kira heboh nggak? Atau saya ke Mekah, dalam hitungan detik sudah nggak ada, kira-kira saya terkenal nggak di dunia? Atau saya dibakar, nggak kebakar, kira-kira saya jadi artis nggak? Atau saya dipancung lehernya, ditembak, nggak mati, kira-kira saya terkenal nggak? Itu kalah sama satu istiqomah. Jadi bapak di sini, ibu-ibu di sini, adik-adik di sini, satu aja, misalkan jamaah aja cukup satu, itu melebihi 1000 karomah, bukan satu. Saya bisa terbang, saya nggak bisa dibakar, saya nggak bisa dibunuh, saya ke Mekah hanya 1 detik, saya bisa mendatangkan makanan dari langit, saya bisa menggandakan uang. Mau kaya, saya gandakan uang, saya kasih ke ibu, misalnya seperti itu. Itu kalah 1000, seperti itu kalah sama satu istiqomah. Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya ini kenapa? Pengen tahu atau bersambung? Udah 30 menit bersambung, biar penasaran. Istiqomah bersambung, Bu? Hah? Jadi kenapa istiqomah lebih hebat daripada karomah? Kenapa? Karena kalau karomah permintaan kita kepada Allah, tuntutan kita kepada Allah, keinginan kita kepada Allah, bahkan kita suka maksa. Allahumma biyaka rizqi fis samai fa'ghsilhu wa ika fil ardi fa'ah, rizqu kayak maksa gitu. Ya Allah, kalau di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan. Kita biasanya suka maksa. Jadi biasanya kita itu egois, inginnya kita yang enak. Sama ayah juga sama, pengennya mamah yang enak. Ayah juga sama mamah sama, pengennya ayah yang menang, gitu ya. Sama Allah pun demikian, pengennya kita enak. Misalkan di sini ibu-ibu atau bapak-bapak punya karomahnya apa? Yang simpel aja. Pengen apapun tiba-tiba ada orang datang ngasih, enak gak? Pengen.
Misalkan pengen ayam, tiba-tiba ada yang ngasih ayam. Pengen mobil, tiba-tiba ada yang ngasih mobil. Pengen anak hebat, tiba-tiba anaknya hebat. Doa apa aja mustajab. Itu apa namanya? Karomah. Doa apa aja itu kita senang, bahagia. Ya Allah, aku telah mendapatkan nikmat besar luar biasa. Karomah seperti itu kalah sama petani yang kerjanya 12 jam tapi tengah malam tahajud tak pernah henti. Orang yang doanya mustajab kayak kiai misalkan doanya mustajab, apapun yang dia doakan terjadi. Tapi kalau dia nggak istiqomah, maka peringkatnya kalah sama petani yang nggak pernah ngaji tapi dia mampu istiqomah. Kenapa? Karena petani tersebut dia capek, tapi dia tetap mendahulukan tuntutan Allah. Kalau ada petani tahajud aja dilakukan, apalagi salat wajib. Jadi itu. Jadi tanda kita hatinya mati itu kita lebih mementingkan keinginan sendiri. Sekarang misalkan ada pembantu, ibu atau bapak ada yang punya pembantu di rumah. Ada yang punya pembantu. Misalkan pembantu masak, dia masaknya tuh ternyata selera sendiri. Kira-kira ibu bapak ngamuk nggak? Jadi masaknya tuh si ibu pengennya sayur, si pembantu sayurnya tuh nggak pedas, si pembantu sukanya pedas, sayurnya pedas. Gimana? Ngamuk nggak? Ngamuk. Karyawan di pabrik, karyawan di bank, karyawan dia tuh kerja kalau ada bosnya. Kalau nggak ada bosnya nggak kerja. Kalau ketahuan bosnya gimana? Dipecat ya, dipecat. Kita sama Allah sama. Yang Allah minta apa? Ibadah dengan istobir, dengan sabar, dengan istiqomah, dengan ikhlas. Tapi kita tuh minta aja sama Allah. Ya Allah, saya sudah sholat tapi kok tetap miskin. Gak usah sholat kalau gitu. Kerja terus malah makin miskin. Itu dikasih sama Allah. Karena kenapa? Kalau majikan atau bos aja kecewa, apalagi Allah. Jadi ingat. Jadi sebisa mungkin kita tuh menempelkan lafaz Allah di 5 cm di atas jidat kita atau mata kita. Bahwasanya kita hidup untuk Allah, untuk ridho Allah, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Misalkan di sini bapak atau ibu tiap hari kerja, tiap hari itu ngitungin gaji atau keuntungan, gak pernah pengajian, gak pernah sedekah. Insya Allah yang keluar dari mulutnya ketika doa yang diminta adalah dunia. Sekarang saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, ketika berdoa seringnya yang diminta dunia atau akhirat? Dua-duanya luar biasa. Tapi biasanya kita kebanyakan punya anak misalkan pengen masuk SMP favorit, SMA favorit, kuliah favorit, mintanya apa? Ya Allah, semoga anakku diterima ya Allah. Gak ada embel-embelnya. Semoga anakku terima agar dia pandai bersyukur, gak ada. Bahkan ya Allah, semoga anakku bisa kuliah di perguruan favorit misalkan UI. Tapi dia lupa, ya Allah, semoga anakku di sana dijaga. Jadi yang didoakan apa? Bisa kuliah di UI, tapi akhlaknya nggak pernah doain. Saya sudah bahas tentang ini, bahwasanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak istrinya di padang pasir yang tanpa makanan, yang tanpa minuman, yang diminta pertama oleh Nabi Ibrahim apa? Sudah saya jelaskan. Rabbi inni, teruskan, askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Itu yang pertama diminta. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, misal anaknya nanti ternyata sekolahnya jauh dari kita, misalkan sekarang Kudus jauh, yang agak dekat Pati, atau Semarang, atau jauh lagi Jakarta, atau jauh lagi Surabaya, atau jauh lagi luar negeri, Amerika misalkan, Mesir misalkan, atau Inggris atau Australia, maka yang diminta pertama apa? Ya Allah, semoga anakku tidak pernah lepas dari salat. Kemudian yang kedua apa?
ya Allah semoga anakku dimudahkan semua urusannya, disukseskan agar dia nanti jadi orang yang ahli syukur. Misalnya anak pinter luar biasa, jurusan arsitek kayak Mas Iza, amin ya robbal alamin, jadi insya Allah kekayaannya untuk bangun masjid, kekayaannya untuk bangun pesantren, kekayaannya untuk biayain yang tidak mampu, kekayaannya untuk bangunin panti jompo dan panti asuhan, kekayaannya dipakai untuk bangun rumah sakit. Tapi kalau niatnya sekolah ke luar negeri, niatnya nyari duit, nyampe rumah apa? Semuanya tuh harus dibayar. Bikin masjid, Mas Iza, gimana bikinin masjid? Wah ini kerangkanya harus bayar 100 juta misalkan, nggak ada voting sama sekali. Na'udzubillah. Jadi semoga anak kita kaya, tapi kekayaannya dipakai untuk agama. Itu ibu pengen dijamin, pengen punya garansi masuk surga nggak? Bapak pengen punya garansi surga? Kakak-kakak pengen punya garansi surga? Sekarang ya, kalau kita beli HP, ini HP, kita belilah laptop, kita beli mesin cuci, ada garansi 10 tahun. Kalau rusak dibalikin. Percaya? Percaya nggak? Percaya. Sekarang Allah berkata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa maka akan dimudahkan jalan keluar dari semua masalah. Wa yarzuqhu, dan pasti diberi rezeki min haitsu la yahtasib, yang tanpa dia sangka. Syaratnya apa? Takwa. Ayat lain berkata, walau anna al-qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Apabila sekampung iman dan takwa maka akan dibukakan keberkahan dari bumi dan langit. Itu garansi. Percaya? Harus bersyaratnya apa? Takwa. Apabila takwa semuanya dimudahkan, bahkan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Bukan hanya satu orang, satu kampung, bahkan satu negara. Mek syaratnya mek takwa. Kayak kita beli HP, syarat HP punya garansi bisa dibalikin. Syaratnya apa? Misalkan tidak ada goresan, ya kan? Atau tidak kena air, atau tidak ketabrak, biasanya gitu kan? Jadi murni kesalahan di dalamnya, biasanya bisa dibalikin. Maka kita kalau takwa itu dijamin sama Allah. Masalahnya yang takwa di sini biasanya, saya kemarin sudah bahas di mushola, orang itu biasanya tuh hanya melihat anggota zahir. Padahal perbuatan itu ada 3. Perbuatan ada 3. 1 perbuatan zahir anggota badan, 2 perbuatan lisan, 3 perbuatan hati. Nah hati ini adalah pakarnya adalah Syekh Imam Ibnu Athaillah yang kita bahas. Tapi biasanya di sini bapak-bapak, ibu-ibu biasanya yang diingat itu yang pertama zahirnya, sedekahnya, puasanya, salatnya. Tapi ternyata lisannya enggak dijaga. Bila saya pernah bahas, ada seorang wanita ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sholat, ahli puasa, tapi menyakiti tetangganya. Masuk apa? Masuk neraka. Jadi hati-hati. Ketika kita sudah baik zahirnya, lisannya dijaga. Dan yang paling hebat adalah hatinya dijaga. Ikhlas nomor 1. Bapak jamaah, bapak sedekah 1 triliun, 1 miliar, ternyata ingin pamer, naudzubillah, maka percuma. Hati itu apa? Ikhlas, istiqomah, tidak ingin dipuji dan terus sabar dalam melakukannya. Itu hati. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Allah itu melihat hati, bukan melihat
Jangan, bahkan sering saya bilang, ibu masak pun bernilai ibadah. Tadi siang kita main futsal, itu pun bernilai ibadah. Asalkan apa? Niatnya ibadah. Niatul mukmin khairun min amalihi, niatnya orang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husni niyat min amalil akhirah. Banyak sekali perbuatan yang terlihatnya seperti perbuatan mubah, perbuatan boleh, perbuatan seperti nyari uang, perbuatan seperti makan, seperti minum, seperti jogging. Itu terlihatnya perbuatan dunia biasa, nggak ada pahala. Wa yasiru bi husnin niyat, tetapi dengan bagusnya niat, yasiru apa? Min a'malil akhirah, mendapat pahala. Ingat-ingat, jadi yang di sini yang jurusannya, yang sukanya misalkan atlet seperti Mas Roland atau Mas Jidan mau jadi atlet badminton katanya, itu kita terus apa? Tuju, profesional, ikut kursus. Tapi niatnya apa? Ketika kita sudah hebat, ketika kita sedang melakukannya, ketika kita akan melakukannya untuk apa? Meninggikan agama Allah. Orang Islam kok juara dunia badminton. Setiap kemenangan sujud syukur. Atau Mas Ican jurusan kedokteran. Diniatkan ketika mau masuk kedokteran niatnya ibadah. Ketika menjalaninya niatnya ibadah. Ketika prakteknya niatnya ibadah. Tapi kebalikan. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Banyak sekali yang kelihatannya perbuatan tersebut perbuatan ahli surga. Seperti tahajud, seperti jamaah, seperti puasa, seperti sedekah. Wa yasiru bisu'in niyah min a'malid dunya. Tapi karena niatnya jelek, ingin dipuji, ingin pamer atau ingin dibilangin hebat, maka menjadi perbuatan dunia yang tidak ada pahalanya di akhirat. Nauzubillah. Itu saja hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Saya ingatkan sekali lagi, ciri hati yang buta adalah apabila ketika kehilangan dunia kita sedih luar biasa. Tapi ketika kehilangan amalan akhirat kita biasa aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya?